Kita masuk ke pembicara berikutnya. Pak Ari sekarang beli ya? Pak Hari, ya Pak Hari. Ya, Pak Ari ya. Pak Ari sudah hadir tadi kan? Selamat iya, sore. Pak. Sudah Pak Oke, Joni. Pak Ari. Oke. Ini PPT-nya dianu oleh Pak Sundani. Langsung diatur oleh Pak Sundani. Silakan. Ya, waktunya kurang lebih 15 menit. Nanti setelah itu diskusi. Terus 10 menit lebih bagus lagi gitu. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu bagi kita semua. Om Swastiastu. Sesuai permintaan dari Pak Dani, saya ingin bercerita tentang camp, salah satu camp yang ada di timur dari 8 camp, yaitu camp Nifuboke. Mungkin dalam kacamata dari Flipmas Indonesia terlihat bahwa ada sesuatu yang lain di camp itu. Bukan karena kelebihan-kelebihan lainnya, tetapi lebih kepada interaksi yang terjadi di dalam masyarakat anggota camp itu. Dan untuk itu mungkin pada saat ini saya mengangkat dengan satu topik tentang kebersamaan dan kekeluargaan dalam pembangunan camp di Desa Nifuboke, Kecamatan Yang Putih, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Lanjut, Pak. Jadi kalau dilihat di peta ini, kita lihat Kefamenanu itu adalah, kalau nama kabupatennya adalah Kabupaten Timur Tengah bagian utara. Jadi nanti ada juga kabupaten yang namanya Timur Tengah bagian selatan. Kalau Timur Tengah bagian utara ini, itu adanya di ibu kotanya adalah Kefamenanu. Nanti dia salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Noemuti, tempat camp kita, camp dari Flipmas Indonesia, kerjasama dengan Pertamina itu berlokasi. Mungkin bisa lanjut, Pak. Pak Sundani, ya. Nah ini. Ya, nah ini. Ya, ini saya sudah sampaikan tadi gambaran wilayahnya dari segi pemerintahan. Ya, wilayah Kefamenanu itu juga salah satu daerah yang berbatasan dengan Republik Timor Leste. Kecamatan Memuti sendiri sebagai salah satu kecamatan yang ada di Timur Tengah Utara, itu terdiri dari 12 desa. Luas wilayah di Kecamatan Memuti itu kurang lebih ada 155,6 km persegi. Nah, desa Nifuboke, tempat camp kita berada itu, hampir 1/9 dari luas wilayah di Kecamatan Memuti sendiri. Dari segi penduduk, jumlah penduduknya itu 1.230 jiwa, terdiri laki-laki itu 631, perempuan 599. Dari segi mata pencarian terlihat bahwa sebagian besar itu adalah petani, lebihnya itu adalah buruh, pegawai swasta, wira swasta. Nah, camp kita itu terletaknya di Dusun Boti, sehingga lebih oleh kelompok yang ada di sana, setelah dibentuk satu kelompok, dinamakan kelompok Boti, Camp Headvan, Flipmas Indonesia. Lanjut, Pak. Nah, kondisi existing di lokasi itu sebelum kita masuk dengan program untuk kawasan ekonomi masyarakat, terlihat dari topografi dia berlereng, kemiringannya antara 10 sampai 40, lahan persen, lahan didominasi oleh padang rumput dengan herbal, serbak, dan tanaman-tanaman perdu. Lahan itu umumnya lahan kering, sesuai iklim di wilayah timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur, rata-rata curah hujan itu hanya 1 sampai 3 bulan per tahun. Bahkan tahun 2020
2019-2020 kemarin hujan itu hanya 1 bulan, tidak full juga, dan sampai sekarang belum ada hujan lagi. Kemudian sistem pengusahaan pertanian yang dilakukan secara existing oleh petani di sana adalah karena hanya 1 musim, adalah penanaman tanaman itu yang kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar yang namanya salome. Jadi dalam 1 kali tugal tanaman pangan itu dimasukkan lebih dari 1 atau 2 jenis tanaman. Umumnya yang dipakai itu adalah jagung, kacang nasi, dan labu. Jadi begitu 1 kali ditugal, 3 jenis benih tadi dimasukkan dalam 1 lubang dan biarkan dia bertumbuh. Nah, itu dilakukan untuk memanfaatkan ketersediaan air tanah, kadar lengas tanah yang ada di situ, sehubungan dengan curah hujan yang terlalu sedikit di sana. Jadi begitu hujan pertama, benih itu sudah dimasukkan di dalam tanah. Nah, kemudian sistem pertanian itu umumnya dilakukan secara tebas bakar, dengan cara tebas bakar dan beringsut serta berotasi. Jadi dia akan bergeser dari 1 lahan ke lahan lain. Setelah beberapa periode dia akan kembali lagi ke lahan yang semula itu. Jadi dia akan berotasi pada lahan itu. Jadi setelah ditanam tahun ini, tahun depan tidak ditanam lagi di lahan itu. Dia akan bergeser ke lahan yang lain sambil membiarkan vegetasi alam itu tumbuh di lahan yang ditanam sebelumnya. Karena nanti pada saat setelah beberapa tahun, vegetasi itu akan ditebas bakar, kemudian sebagai, ya kita mau lihat juga sebagai sumber pupuk. Tetapi sebenarnya lebih banyak dampak negatif dari sistem tebas bakar itu dibanding dengan suplai hara maupun unsur-unsur untuk penunjang pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, Pak. Lanjut. Ya, nah ini. Kemudian berdasarkan mungkin di sebelum ini masih ada 1 tentang sosial budaya. Kelompok masyarakat yang ada di Desa Boti itu adalah kelompok yang selama ini selalu menolak untuk hidup berkelompok secara sosial budaya. Jadi usaha dari pemerintah, dari dinas pertanian, dari PPL untuk membentuk kelompok di situ selalu tidak pernah mau diikuti oleh masyarakat. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kami dari tim Headvan untuk membuat, karena daerah ini menjadi salah satu daerah yang sudah diusulkan untuk pengembangan kegiatan berdasarkan Pertamina, oleh Pertamina dengan program mulai dari tahun pertama MP3D-nya, kemudian dilanjutkan dengan program KEM itu. Nah, dia sudah masuk dalam daerah poros, karena waktu itu salah satu syaratnya itu adalah supaya tidak terlalu jauh dari jalan poros Transmor, sehingga dia menjadi salah satu daerah yang dituju itu. Jadi untuk melakukan kegiatan KEM ini, kami kalau berdasarkan pengalaman yang dialami ketemu dengan masyarakat yang hidupnya tidak mau berkelompok, kita harus bisa masuk dan melakukan penetrasi kegiatan itu, informasi itu dengan masyarakat sampai harus tidur bangun di tempat itu. Jadi oleh tim Headvan kita beberapa kali, ini ada beberapa gambaran yang kami sampaikan, ketemunya mulai dari pemerintah desa, ketemu dengan dusun, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin kalau teman-teman yang pernah pergi ke Timor, khusus ke Ken Headvan, pernah bertemu ada salah satu bapak yang waktu kita mulai kegiatan 2014 itu sudah berumur 108 tahun. Ternyata beliau adalah kunci untuk kita bisa masuk dan membuat kelompok di tempat itu. Jadi kami mencari informasi itu mulai dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, sampai berkunjung anjang sana ke rumah-rumah yang dianggap tokoh, kemudian langsung masuk ke lahan-lahan petani untuk bisa berdiskusi lebih banyak dengan petani tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan rencana-rencana kita yang akan kita terapkan ke mereka, sehingga bisa sinkron dan membangun motivasi dari mereka untuk mau terlibat dalam kegiatan. Mungkin bisa lanjut, Pak.
Nah, salah satu pintu untuk masuk ke wilayah ini adalah kita harus tahu tentang adat kebiasaan masyarakat di sana. Jadi begitu kita sampaikan program, itu pada siangnya, pada minggu yang sebelumnya, misalnya minggu ini, minggu depan lagi kita harus ke sana untuk menyampaikan kegiatan. Kemudian mereka ada melakukan semacam, kita lihat yang digambar ini ada ritual-ritual adat untuk penggunaan lahan, karena lahan yang ditujukan untuk camp itu. Jadi ada ritual itu sampai ada ternak yang dikorbankan di sana. Jadi kebetulan ada ternak babi yang dimunculkan situ dikorbankan. Kemudian pada malamnya untuk izin penggunaan air. Meskipun sumber air yang ada di situ sangat kecil, tetapi sumber air itu permanen. Jadi pada musim kemarau pun dia tidak kering. Nah, meskipun kecil, tetapi karena dia kontinu, berarti harus kita perlu satu teknologi untuk menampung sehingga bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, setelah selesai dengan kegiatan itu, kita mencoba mendekati mereka untuk membuat perencanaan tentang penggunaan lahan yang digambar di slide itu pada poin yang ketiga B. Jadi itu langsung di lapangan pakai tali, taruh patok-patok kayu, model lahan seperti ini, berarti kita harus mereka buat pemetaan terhadap lahan itu. Nanti hasilnya bisa kita lihat di slide yang berikut. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Nah, ini adalah hasil dari menggambar pakai tali di atas tanah tadi, sehingga kita buat satu peta untuk pemanfaatan lahan. Kita masukkan kondisi ini dengan rencana program yang akan kita buat dalam camp. Ini dari hasil diskusi dengan petani. Jadi nanti ada teknologi untuk pemanfaatan sumber air yang tadi sedikit, itu kita buat bendungan untuk semacam bendungan mini, bendungan kecil untuk menahan air, sehingga air itu tidak langsung habis. Kemudian dari bendungan itu yang kita bantu dengan mesin pengisap air, dibuat satu bak yang besar sebagai penampung utama air. Dari situ diangkat, diisap dengan mesin. Kemudian dari bak yang besar itu, karena posisinya kita cari titik tertinggi dari lahan itu, sehingga nanti dari posisi bak itu akan terbagi ke bak-bak kecil. Jadi teknologinya sama seperti yang kalau di UGM itu mereka kembangkan namanya sumur renteng. Jadi dari satu bak induk terbagi ke sumur-sumur renteng yang titik-titiknya itu tersebar di dalam lahan camp itu. Jadi kemarin kita bangun ada satu bak induk, kemudian dengan ada sekitar 10 atau 12 sumur renteng. Saya juga sudah tidak terlalu ingat persisnya. Bisa dilanjutkan, Pak. Nah, begitu sudah ada kesepakatan buat lahan seperti ini, nanti kita buat begini, supaya mengikat mereka memiliki rasa untuk mau terlibat di dalam kegiatan ini, kita langsung mengikat mereka dalam suatu perjanjian. Kemudian berita acara penyerahan lahan untuk dipakai untuk kepentingan KM. Jadi, waktu itu ada diusulkan dua lahan yang basah dan lahan yang kering. Nah, lahan yang basah itu sebenarnya adalah lahan sawah, ada sekitar 3 hektar. Tetapi itu karena luas lahan sawah di dekat situ itu cukup banyak, dalam arti kalau tersebarnya antara satu dusun dengan dusun lain, sehingga pembagian air itu kalau saat-saat ini dapatnya di giliran kelompok tersebut, dia sekitar 7 sampai 8 tahun lagi baru dapat bagian dia untuk tanam. Karena tahun berikut akan pindah ke sawah-sawah yang lain yang mendapat jatah untuk penanaman. Nah, akhirnya yang untuk program yang lahan rencananya pada penggunaan lahan basah itu tidak jadi kita kembangkan, kita masuk langsung ke lahan kering. Nah, mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Kemudian kita buat struktur kelompok waktu itu, kelompok sementara dengan mereka, dengan susunan yang seperti ini. Jadi supaya mereka langsung terlibat bahwa mereka harus kerja. Karena memang selama ini mereka sejak dari tahun 70-an itu ada 80-an dengan program-program pemerintah yang banyak untuk pertanian, sama sekali tidak mau berkelompok orang-orang di situ. Bisa dilanjutkan, Pak.
setelah dari hasil sketsa dan lahan yang diserahkan untuk kita kerjakan, begitu dana dari Pertamina lewat program camp untuk Fitmas itu keluar, kita langsung buat pagar. Jadi pagar keliling untuk 8 hektar yang akan dipakai sebagai kebun Fitmas itu, kebun camp itu. Lanjutkan, Pak. Setelah pagarnya selesai, kalau kita lihat tadi di bagian awal ada kondisi existing itu tanaman-tanaman perdu, karena lahan ini lahan yang sama sekali tidak pernah digunakan karena kondisinya mereka lebih menggunakan lahan-lahan lain untuk penanaman, sedangkan lahan ini lebih ke lahan tidur kalau kita punya istilah di pertanian. Jadi itu lahan-lahan ini dibersihkan semuanya. Perdu-perdu, bahkan ada beberapa pohon-pohon besar termasuk pohon-pohon jati yang kalau Pak kemarin di dekat Lopo tempat kita duduk itu adalah salah satu tempat jati-jati, itu semua dipotong untuk dimanfaatkan sebagai camp. Jadi ini memang saya melihat bahwa paling tidak sudah mulai ada perubahan dari tidak mau berkelompok sampai mereka mau untuk mengorbankan bahkan tanaman-tanaman jati, pohon-pohon yang produktif, pohon-pohon kayu mereka itu mau dikasih. Sehingga mungkin kalau untuk camp Nifuboke sendiri, perjuangan untuk bisa mendapatkan dana itu tahapannya cukup. Mungkin beberapa kali itu hampir gagal. Mungkin hampir tidak dapat pendanaan mungkin Pak Dania. Tetapi setelah melihat semangat dan aktivitas mereka yang mau sampai berkorban seperti ini, akhirnya kita bisa meyakinkan untuk kegiatan ini bisa jalan di tempat itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Nah, ini tadi saya bilang dari sumber air yang kecil itu kita buat penampungan sederhana karena sistemnya dia seperti di tengah dua curaman, dua sisi lereng bukit. Jadi kita palang dengan bendungan seperti ini sehingga airnya itu bisa terkumpul. Jadi air yang kecil kalau dilihat itu di selang atau pipa yang ukuran 1/4 dim itu tidak penuh, hanya setengah saja. Tetapi karena dia kontinu, itu kita tampung seperti ini bisa sampai penuh untuk penggunaan di lahan camp nanti. Mungkin dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, Pak, ya. Nah, ini model sistem irigasi yang kita rancang dari hasil tampungan air yang di dam tadi. Kita buat satu bak atau sumur induk seperti ini, bak besar ukuran 6x3 kali 1,5 meter, itu di titik paling tinggi di lahan itu. Kemudian dari situ kita pasang pipa irigasi untuk masing-masing bak. Itu kita lihat di gambar yang bagian bawahnya itu bisa dilihat itu baknya waktu dalam proses pengerjaan sampai pengecetan, kemudian perangnya mulai pemasangan pipa. Semua pipa itu ditanam di dalam tanah tetapi diatur supaya pada saat pengolahan tanah nanti dia tetap aman. Jadi diatur, dipilih jarak yang pada saat pengolahan tanah kita tidak melewati tempat itu. Dan kemudian dimasukkan ke bak-bak kecil yang tersebar di setiap titik di lahan tersebut. Nah, ini contohnya setelah air itu ada, mulai usaha pertanian hortikultura itu jalan, tapi mereka sistemnya timba dari bak-bak kecil yang hasil distribusi dari bak induk itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Ini juga masih yang sama. Lanjut, Pak. Nah, kemudian program yang berikut, kegiatan berikut yang kami lakukan itu adalah untuk membantu mereka dalam mempersiapkan lahan. Itu ada pemberian bantuan mesin traktor, itu langsung dipakai untuk pengembangan tanaman pangan unggulan daerah. Dalam hal ini kita coba kembangkan di sana ubi jalar ungu. Memang hasilnya tinggi, tetapi waktu itu sempat terlambat panen sehingga ada hama yang memakan buahnya. Kalau kita lihat dia seperti kutu itu, Pak. Nah, itu yang memakan buahnya. Jadi buahnya itu seperti berlubang-lubang dan kalau seandainya nanti direbus pun
dia tetap bagian itu akan sedikit lebih keras dan rasanya akan menurunkan kualitas rasanya. Kemudian ada penanaman jagung, kemudian juga ada penanaman yang tumpang sari sesuai dengan kondisi kearifan masyarakat di sana, yaitu tanam yang tadi saya jelaskan di awal, tanamnya dalam satu lubang tanam itu untuk beberapa jenis tanaman. Dilanjutkan, Pak. Nah, untuk karena salah satu program yang akan diberikan juga itu adalah tentang pengadaan ternak dan pengolahan pakan. Makanya kita harus menyiapkan hijauan ternak. Nah, dari sketsa awal yang kita buat itu kan sudah ada pemetaan tempat untuk hijauan ternak di mana, tanaman hortikulturanya di bagian mana, tanaman tanaman pangannya di bagian mana. Dan ini kita lihat, ini adalah sisi yang di 9A, itu adalah sisi tanaman hijauan ternak yang dibuat. Kami juga memberikan bantuan untuk pengembangan turi, lamtoro, dan rumput cipelang yang kita lihat di gambar 9A itu. Kemudian di gambar 9B itu terlihat kita adakan mesin pencacah. Kemudian pengolahan mesin pencacah. Jadi hijauan yang ada ini dicacah pakai alat ini untuk diberikan ke ternak maupun mau disimpan dulu. Misalnya kalau ada kelebihan pemanenan pada hijauan itu, kebetulan pada musim hujan biasanya banyak, itu bisa disimpan dalam bentuk silase atau hai. Kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk pengolahan pakan dan pengawetan pakan tadi. Bisa dilanjutkan, Pak. Nah, setelah pakan itu selesai, kita mulai pengadaan untuk mereka ternak sapi dan ternak kambing. Karena ketersediaan pakan sudah ada, sehingga kita adakan sapi dan kambing. Itu termaksud dengan pembuatan kandangnya. Kandang jepit istilahnya untuk sapi, kemudian kandang komunal di dalam satu range. Di dalam petak camp itu ada satu bagian yang kita buat untuk kita pagari lagi di dalamnya, khusus semacam range untuk kandang komunalnya kambing. Bisa dilanjutkan, Pak. Kemudian selain itu ada penanaman tanaman-tanaman buah. Tanaman-tanaman buah. Jadi setelah semua itu berjalan, bersamaan dengan itu juga kita buat lubang-lubang untuk penanaman tanaman buah. Jadi di sini lihat ada sekian banyak lubang-lubang di setiap lahan yang kita buat berdasarkan sisa yang di awal tadi kita sudah sampaikan. Jadi ada pengadaan tanaman jeruk, tanaman mangga maupun buah naga yang kita adakan untuk pemanfaatan lahan tersebut. Bisa dilanjutkan. Nah, ini contoh dari pisang yang telah menghasilkan waktu itu pas ada kunjungan dari Bu Pande. Bu Pande yang waktu itu melakukan supervisi di Camp Nifuboke. Pisang, rumput, kemudian pepaya, dan itu yang di sepojok kiri itu adalah tanaman ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu yang waktu itu masih dalam proses belum panen, masih dalam proses pertumbuhan. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Nah, itu jeruk-jeruk. Nah, selama ini ada mitos yang mengatakan bahwa jeruk keprok Soe itu dia hanya bisa menghasilkan dengan bagus di daerah Soe. Soe itu adalah ibu kota dari Timur Tengah bagian selatan. Salah satu kabupaten yang tadi saya bilang ada Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara tempat Camp Nifuboke ini, terus ada juga kabupaten namanya Timur Tengah Selatan. Nah, mitos itu ternyata tidak selamanya benar. Karena kita coba waktu kita lihat bahwa kondisinya itu hampir mirip dengan kondisi di Timur Tengah Selatan, sehingga kami dari tim Flipmas itu coba untuk mengembangkan dan ternyata berhasil. Dia bisa sampai berproduksi. Ini foto ini kemarin saya dapatkan sekitar bulan lalu. Mungkin saya sempat kontak dengan Pak Dani waktu itu bahwa mereka baru sempat panen jeruk keprok. Bisa dilanjutkan, Pak.
Nah, untuk memperkaya mereka terhadap bagaimana sistem pertanian, peternakan itu dengan baik, kami melakukan kunjungan silang, membawa mereka kunjungan silang ke beberapa lokasi. Yang pertama ke PT Bumi Tirta, ini adalah salah satu pusat pengembangan dan eksportir ternak dari wilayah timur untuk wilayah dataran Jawa, ke Jawa. Ini bawa ke sana untuk mereka lihat, berdiskusi dengan petani, dengan pengelola di sana tentang bagaimana pemanfaatan pengawetan dan pengolahan pakan itu untuk kepentingan ternak. Jadi ternak yang telah kita berikan itu mereka bisa. Kemudian yang berikut juga kunjungan silang ini juga dilakukan di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Nah, di sana juga mereka lihat bagaimana mulai pengolahan buah naganya sampai pengolahan pakan, pelet, dan model-model kandang. Memang model kandangnya sudah sedikit lebih karena sudah permanen, sedangkan yang kita bangun di sana itu berbahan semi permanen. Lebih banyak pakai bahan-bahan kayu lokal yang ada, tapi itu sampai sekarang masih berlangsung. Informasi kemarin waktu awal itu kita berikan mereka sapi itu di kegiatan itu 10 ekor, 3 jantan dan 7 betina. Sekarang jumlahnya itu sudah di luar dari yang sudah mereka jual kemudian beli lagi, itu sudah 30-an ekor di sana. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Nah, ini adalah untuk pemanfaatan dari kandang sapi yang ada, kandang kambing yang ada, itu pemanfaatan limbahnya dalam hal ini limbah, baik limbah padat maupun limbah cairnya untuk pembuatan bokasi maupun pupuk organik cair. Itu juga kita adakan pelatihan kepada mereka untuk pakai. Nah, hasil dari pembuatan bokasi dan PPC ini yang mereka pakai ke tanaman-tanaman yang ditanam tadi, mulai dari mangga, jeruk keprok maupun tanaman pisang serta pepaya, serta juga untuk lahan-lahan sayuran usaha horti yang yang dilakukan di lahan itu. Mungkin bisa lanjut, Pak. Nah, supaya aktivitas kelompok itu tetap lancar di dalam lahan camp itu sesuai dengan perencanaan itu, kita buat ada satu tempat pertemuan. Kalau tempat pertemuan seperti ini yang kita lihat di 4 gambar di sisi atas kiri itu ada disebut, kalau di sana itu namanya lopo. Lopo ini selain sebagai tempat pertemuan, tempat menerima tamu, juga bagian atasnya itu kalau kita di rumah itu kita lihat sebagai plafon, itu adalah tempat untuk menyimpan jagung. Karena untuk masyarakat di pedesaan, jagung itu adalah makanan utama. Food security-nya mereka ada di jagung. Mereka baru biasanya agak tenang untuk kehidupan mereka selama 1 tahun kalau dia lumbung atau lopo itu, plafon di atas lopo itu posisinya penuh. Nah, itu dia akan tenang bahwa selama 1 tahun ini dia tidak akan takut dengan kelaparan. Di tempat lain mungkin orang mau cari beras, dia tidak akan takut karena dia sudah tahu bahwa selama 1 tahun cadangan dia itu cukup untuk sekeluarga. Nah, ini lopo yang kita buat ini. Kemudian ini salah satu hal yang membuat kelompok di sana itu kuat, itu adalah kita selalu buat posisi-posisi seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini. Jadi dalam setiap kesempatan, meskipun dalam setiap kesempatan kerja, kita harus duduk makan bersama. Entah makanan itu disiapkan oleh kelompok atau masing-masing bawa dari rumah, tapi duduk makan di sini, dan ini lama-kelamaan menimbulkan rasa ikatan yang kuat di antara mereka. Sesuatu yang mungkin kalau tidak seperti ini, hanya sekedar berkelompok dan setelah selesai kegiatan selesai juga. Mungkin banyak program yang seperti itu. Tetapi salah satu hal yang lebih di sini adalah karena saya lihat selalu dibangun dalam suasana kebersamaan hampir di setiap akhir kegiatan seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan peresmian camp-nya. Waktu itu Pak Dani, kemudian dari pihak Pertamina juga hadir untuk
peresmian camp. Kita waktu itu peresmian camp, 8 camp yang di timur itu dipusatkannya di camp Rinbe Sehat di Atambua. Nah setelah itu baru kita pulangnya itu kunjungi ke masing-masing camp yang ada. Bisa lanjut, Pak. Nah, kalau dari diskusi-diskusi itu saya melihat bahwa paling tidak hal yang membuat satu kelompok itu menjadi erat itu adalah bagaimana kita membangkitkan kepada mereka bahwa berkelompok atau usaha yang dilakukan itu prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Kita sebagai Flipmas, sebagai Prodikmas, kita hanya sebagai media untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka, menyampaikan pengetahuan, berbagi pengetahuan dengan mereka. Tetapi nilai itu harus dibangun dari mereka sendiri. Kemudian harus ada pembagian usaha yang jelas. Kalau di dalam kelompok di sana, kelompok Camp Nifuboke itu, pembagian usaha itu 20% masuk kembali ke kas, antara lain itu untuk operasional mesin-mesin tadi, untuk pengolahan maupun mesin-mesin untuk pengisap air itu. Sedangkan 80%-nya itu masuk kembali ke masing-masing anggota sebagai pendapatannya itu. Sehingga dia merasa terikat untuk selalu berada di dalam aktivitas kelompok tersebut. Nah, tahun lalu kebetulan saya saat ini ada di Jogja melanjutkan studi. Saya ditelepon bahwa kelompok mereka sudah dikukuhkan oleh pihak desa dan Departemen Pertanian sebagai Dinas Pertanian daerah itu sebagai salah satu kelompok. Jadi karena sekarang program-program itu harus lewat kelompok. Dan mereka tidak mau ada kelompok-kelompok yang ilegal atau kelompok-kelompok yang hanya tiba-tiba terbentuk karena ada mendengar adanya mau bantuan tertentu. Sehingga kelompok-kelompok yang sudah mapan, termasuk kelompok yang kita rintis dari awal ini sudah dikukuhkan oleh pemerintah desa dan dinas pertanian. Bahkan dari dinas peternakan juga sekarang sudah melakukan pembinaan kepada mereka terkait dengan ternak sapi yang sudah berkembang di sana. Jadi ada beberapa kali coba IB yang dilakukan oleh mereka, oleh dinas peternakan di sana. Kemudian yang tadi kita lihat posisi, saya gambarkan tempat untuk penampungan air yang kita tampung secara sederhana dengan membuat bendungan mini itu sudah juga mendapat perhatian. Kemarin dari pihak kabupaten sudah turun survei, rencananya itu mau dibikin bendungan. Jadi Pak, nanti mungkin pas dari rumah pertemuan pada saat kita mau nyebrang ke lahan itu nanti dia jadi tempat air. Semua yang dalam posisi curam seperti itu dibendung jadi agak lebih tinggi, lebih besar. Sehingga dia bisa menampung air dalam debit yang lebih besar. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ari atas paparannya yang sangat nol ini kayaknya ya, dari mulai merubah mindset, merubah intervensi budaya juga itu ya. Ya Pak. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik atau lebih dalam lagi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ari dan kawan-kawan di Epton, terusnya di Camp Nifuboku, silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Iya, Pak Wayan, saya Pak. Oke, silakan ya, nih Pak Utomo ya. Iya, luar biasa Pak Ari. Tadi prosesnya, perjuangannya sangat panjang dan kalau kami merasa wah ini melelahkan sebenarnya. Ya, prosesnya mungkin melelahkan karena prosesnya mulai dari kita ngikuti apa yang budaya lokal mereka miliki, coba Pak Ari masuk sehingga akhirnya bisa diterima, mereka kemudian bisa beriringan untuk coba membangun mimpi mereka bersama. Nah, yang saya ingin tahu mengapa mereka itu menolak untuk awal-awalnya itu menjadi kelompok. Itu Pak Ari yang pertama. Yang kedua, kondisinya sekarang seperti apa? Kemudian bagaimana Pak Ari dan teman-teman ini menjaga kesinambungan keberlanjutan program yang sudah dilakukan yang sangat luar biasa ini Pak Ari. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari Pak Bun, silakan Pak Ari.
Ya, yang pertama, kalau dari hasil yang saya coba kaji dengan teman-teman lewat pertemuan-pertemuan dari mereka maupun dengan fokus grup diskusi yang dibangun itu, ternyata bahwa mereka tidak mau berkelompok itu karena pada dasarnya mereka melihat contoh dari dusun lain atau dari tempat lain itu bahwa ternyata kelompok-kelompok itu hanya sekedar setelah dapat misalnya dapat bantuan dan seterusnya. Nah, setelah selesai itu selesai juga kegiatan mereka. Jadi mereka pikir kalau gitu lebih baik tidak berkelompok. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang saya coba gali lebih dalam itu adalah karena mereka tidak percaya bahwa kalau bersama-sama mereka bisa, mending saya usaha sendiri daripada berkelompok nanti satunya rencana misalnya mau kerja bersama tapi satunya tidak beraktivitas, akhirnya hanya dia sendiri yang beraktivitas. Dia yang capek tapi pada saatnya nanti mau dapat hasil mungkin rame-rame lagi datang. Itu yang membuat mereka akhirnya sejak satu generasi di atas mereka itu enggan sekali untuk berkelompok. Nah, itu yang saya coba kali. Tetapi setelah kita coba tahu titik itu lewat fokus grup, diskusi, kemudian kita masuk ke tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh yang sebenarnya paling berperan penting di dalam pengambilan keputusan mereka itu, akhirnya mereka bisa mau terlibat dalam kegiatan ini. Dan semua yang terlibat di dalam kelompok itu mereka berkomitmen bahwa seandainya waktu itu awalnya mereka bilang kalau gitu kita kali ini coba saja, kira-kira memang betul tidak kita bisa jadi yang tidak seperti orang lain buat kelompok itu, tidak. Jadi mereka berkomitmen bahwa kali ini mereka coba untuk berkelompok, tetapi kelompok yang mereka buat itu bukan kelompok yang seperti tetangga, seperti orang lain buat itu. Dan itu kita coba gali kepada mereka untuk membangun pemahaman, akhirnya mereka mau seperti itu. Muncul motivasi dalam diri bahwa oke, kita coba kali ini tetapi tidak seperti yang orang lain buat. Tidak seperti yang lain buat. Kemudian yang berikut tentang bagaimana kita menjaga kontinuitas. Jadi memang sampai saat ini pun ya karena kebetulan sekarang WA itu sudah bisa menjangkau sampai semua wilayah, jadi kita selalu berkomunikasi. Sampai kadang waktu awal-awal saya sementara kuliah pun, sementara di ruang kuliah mereka telepon, Pak ada sapi yang melahirkan. Jadi artinya informasi-informasi itu selalu dia kontak, memberitahukan ada kegiatan ini yang ditawarkan dari ini, dari dinas ini, dari bahkan sampai ada kunjungan dari ini, semua tetap mereka selalu konfirmasi kepada saya. Meskipun waktu itu kan, waktu kita mau selesai kegiatan kan kita sudah buat berita acara penyerahan barang dan aset untuk mereka kelola untuk tindak lanjutnya di dalam kelompok. Tetapi dalam hal-hal yang pengen bila ada sesuatu hal yang terjadi atau dilakukan di dalam kelompok melibatkan mereka sendiri atau lebih-lebih dari pihak lain, pasti akan selalu konfirmasi lagi kepada kami di Flickr. Mungkin ya. itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ari. Berhubung juga ini ya, kalau Bapak Ibu yang lain mungkin nanti ada yang mau mengeksplor lebih dalam, mungkin silakan lewat chat, nanti bisa langsung ditanggapi oleh Pak Ari.